Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Windy, NIM 10621054, Prodi Hukum Tata Negara, semester 3, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk mengerjakan tugas individu, yaitu menerangkan materi yang pertama, sudah ada Al-Quran dan hadis, mengapa harus ijtihad. Adapun poin yang kedua, apa itu ijtihad dan apa saja kriteria orang yang layak untuk berijtihad untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat hukum Islam. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu sudah ada Al-Quran dan hadis, mengapa harus ijtihad. Salah satu arti ijtihad adalah menghabiskan segenap kekuatan yang dilakukan seorang ahli fikih dalam rangka mendapatkan hukum syar'i dan implementasinya, baik secara logika ataupun nakil, dengan hasil yang katil ataupun zani. Ustadz Ahmad Sarwat LCMA menjelaskan, apakah cukup bagi manusia menggunakan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala? Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu Al-Qur'an dengan ayat-ayat yang jelas bagaimana tertera pada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Lantas, mengapa manusia harus berpegang kepada ijtihad yang nyatanya hanya buatan manusia? Kata Ustadz Ahmad Sarwat LCMA dalam bukunya. Dia menerangkan manusia awam ini biasanya menyederhanakan masalah. Kalau sudah ada satu ayat Al-Quran menyebutkan satu masalah, maka langsung menarik kesimpulan. Hukumnya begitu saja tanpa melihat kanan kiri lagi. Sikap seperti ini mirip seperti pemikiran anak kecil atau belita yang dengan lagunya menyeberang jalan, dia langsung nyelonong saja tanpa pertimbangan apapun. Tentu saja sangat berbahaya. Sebagai contoh sederhana lagi, adakah yang tahu ayat mana di dalam Al-Quran yang memerintahkan manusia melakukan sholat Idul Adha? Kalau perintah sholat secara umum memang ada, bahkan ada banyak. Tapi sholat Idul Adha yang tiap tahun dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia, mana ayatnya? Kalau tidak punya ilmunya, maka otomatis kita akan bilang bahwa di dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk mengerjakan sholat Idul Adha. Padahal sebenarnya ayatnya ada, tetapi kita tidak tahu, kita tidak mengetahuinya. Ayatnya adalah ayat yang sebenarnya sudah sering kita baca dan bahkan kita sudah hafal, kata Ustadz Ahmad Sarwat LCMA. Adapun ayatnya, fadlal li rabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat untuk Tuhanmu dan lakukanlah nahar. Surah Al-Quran, surah Al-Kautsar ayat 2. Ustadz Ahmad Sarwat LCMA menjelaskan, bagi yang tidak tahu ilmunya dan hanya mengandalkan terjemahan Al-Quran, mungkin akan kebingungan di mana kalimat yang menerangkan sholat Idul Adha di ayat ini yang ada hanya perintah sholat secara umum begitu saja. Di sini letak perbedaan awal antara kita yang awam dengan para mujtahid. Mereka itu tahu setiap latar belakang turunnya ayat Al-Quran yang disebut dengan ashabun nuzul. Selain itu juga ada syiaq, manasabah, dan istilah-istilah lainnya. Ternyata ayat itu turun terkait dengan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Jelas Ustadz Ahmad Sarwat LCMA. Baik, adapun poin yang kedua, yaitu apa itu ijtihad dan apa saja kriteria orang yang layak untuk berijtihad. Adapun pengertian ijtihad, yaitu adalah usaha dengan sangat bersungguh-sungguh untuk menggunakan semua kesanggupan dalam menetapkan suatu hukum syara dengan berdasarkan pada dalil-dalil nasah atau Al-Quran dan hadis.
Al-ijtihad ini sendiri merupakan sumber hukum ketiga dalam Islam setelah Al-Quran dan hadis. Adapun kriteria orang yang layak untuk berijtihad, poin yang pertama, masalah-masalah yang baru yang hukumnya belum ditegaskan dalam Al-Quran atau hadis, sunnah secara jelas ataupun sunnah secara jelas. Adapun yang kedua, masalah-masalah baru yang hukumnya belum diijma oleh para ulama ataupun aimmatul mujtahidin. Adapun yang ketiga, nas-zanni dan dalil-dalil hukum yang diperselisihkan. Para mujahidin adapun syarat ijtihad untuk menetapkan hukum Islam. Para mujtahid, ulama yang melakukan ijtihad haruslah menguasai bahasa Arab dan ilmu pengetahuan lainnya. Mujtahid harus memiliki pengetahuan yang luas tentang ashabun nuzul, ayat Al-Quran dan hadis beserta seluk-beluk dan tafsir-tafsirnya. Baik, mungkin itulah penjelasan tentang ijtihad. Kalau ada salah saya mohon maaf. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.